Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6101. Sore berikutnya, kuliah kaligrafi dan melukis di Universitas Lansia tiba-tiba kedatangan dosen baru. Sebagai wakil presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi, Jacob tidak hadir. Sebagai gantinya, ia menyewa guru pengganti dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi untuk memberikan ceramah untuknya. Making secara khusus membawa undangan yang ditulis oleh Pollard untuk Jacob. Tapi dia tidak melihatnya datang ke kelas. Jadi dia menunggu guru pengganti datang setelah kelas dan bertanya, "Halo, mengapa Wakil Presiden Wilson tidak ada di sini hari ini?" Guru pengganti menjawab, dia sibuk dengan asosiasinya akhir-akhir ini. Jadi dia memintaku untuk datang dan memberikan ceramah untuknya. Making bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu tahu kapan dia akan datang lagi?" Guru pengganti berkata, "Saya kira dia tidak akan ada di sini selama waktu ini. Karena dia memberi saya topik untuk beberapa mata kuliah berikutnya dan meminta saya membuat PPT untuk melengkapi kuliah tersebut. Diperkirakan saya akan menjadi penggantinya untuk beberapa waktu di masa depan." Seperti yang dia katakan, dia bertanya pada Making, "Apakah kamu ada hubungannya dengan wakil presiden?" Making mengangguk dan berterima kasih, "Saya akan meneleponnya sendiri." "Terima kasih." Setelah meninggalkan kelas, dia menelepon Jacob. Di ujung telepon lainnya, Jacob sedang duduk bosan di kantor Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Meskipun ia telah mencapai pangkat wakil presiden eksekutif. Artinya, orang kedua yang sebenarnya tidak memiliki konten pekerjaan yang sebenarnya. Bukan karena dia dikucilkan. Itu terutama karena levelnya terlalu rendah. Biasanya ketika semua orang sedang berdiskusi dan meneliti beberapa topik terkait, dia tidak berbicara, dan saat dia berbicara, dia bercanda. Namun karena Presiden PI sangat menghormatinya, tak seorang pun berani menertawakannya. Presiden PI juga tahu bahwa Jacob tidak memiliki level sama sekali. Jadi pada dasarnya dia tidak mengatur pekerjaan substantif apapun untuknya. Setelah Making kembali ke Tiongkok dan menjadi profesor tamu di Universitas untuk Lansia, Jacob mengambil inisiatif untuk memintanya memimpin kerjasama dengan universitas. Presiden PI merasa bahwa Universitas untuk Lansia mengatakan itu adalah sebuah universitas. Tapi sebenarnya itu hanya klub sosial untuk orang tua. Tanpa ada unsur akademis di dalamnya. Tidak ada target yang sulit, jadi saya setuju. Selama periode ini, Jacob telah bekerja keras di universitas. Namun tiba-tiba dia berhenti pergi hari ini, dan dia langsung merasa rileks. Saat sedang bosan, dia tiba-tiba menerima telepon dari Making dan langsung merasa tertekan. Dia tahu mengapa Making meneleponnya. Dia pasti ingin mengiriminya undangan, tetapi dia tidak ada di sana. Meskipun dia jelas tidak berencana untuk pergi ke pernikahan ini. Sungguh tidak pantas jika tidak menerima undangan tersebut. Jadi, dia berpura-pura menjawab telepon dan berkata, "Making, apakah kamu mencariku?" Making bersenandung dan bertanya padanya, "Jacob, kamu tidak datang ke universitas hari ini. Guru yang menggantikanmu bilang, kamu mungkin tidak bisa datang lagi nanti. Benarkah?" Jacob berkata cepat, "Oh, hal ini benar. Terutama karena ada beberapa tindakan dalam pertemuan baru-baru ini. Dan saya cukup sibuk. Sebagai wakil presiden eksekutif, sungguh tidak baik untuk tinggal di universitas setiap hari. Presiden PI menelepon saya tadi malam dan mengatakan bahwa ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dan dia tidak bisa melakukannya tanpa saya, jadi saya kembali untuk membantu terlebih dahulu. Saya akan kembali ketika saya punya waktu luang." Making tahu bahwa apa yang dikatakan Jacob pasti sebuah alasan. Tapi dia tidak mengorek lebih jauh. Dia hanya bertanya, "Kapan waktu yang tepat bagi Anda? Bolehkah saya mengirimkan undangannya?" Ketika Yakub mendengar hal ini, dia segera berkata, "UPS, kamu tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk mengirimiku undangan. Mari kita berikan undangannya kepada Tuan Wu, penggantiku, dan minta dia untuk membawanya kepadaku saat dia kembali ke rapat." Melihat dia telah mengatakan hal itu, Making berhenti bersikeras dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan memberinya undangan." Jacob sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya. Jadi dia berkata, "Baiklah, Making, presiden kita telah mengadakan rapat. Aku pergi dulu,
Sampai jumpa nanti. Baiklah, kamu sibuk dulu. Jacob menutup telepon, melempar telepon ke meja, dan berbaring di kursi kantor. Dia menaruh kakinya di atas meja, merasa lelah. Meskipun kekhawatirannya tentang Elaine mengurangi kesedihannya tentang pernikahan Making yang akan datang. Dia akan tetap merasa sangat tidak bahagia jika dia tenang dan memikirkannya. Dia bahkan merasakan dalam hatinya bahwa alih-alih melakukan ini, Making sebaiknya tidak kembali sama sekali. Saat dia sedang depresi, seseorang mengetuk pintu kantornya. Sebelum dia bisa menjawab, orang itu mendorong pintu hingga terbuka dan ternyata itu adalah Presiden PI. Presiden PI melihatnya dan berkata sambil tersenyum. Old Wilson, kau, wakil presiden eksekutif, tidak mudah bagiku untuk bertemu kalian sekali saja. Kamu pergi ke universitas untuk lansia sepanjang hari. Kamu sudah lama tidak kembali, kan? Jacob segera mengangkat kakinya dari meja dan berkata dengan sopan. Hei, Presiden PI, bukankah saya sibuk dengan proyek-proyek di universitas selama ini? Tapi baru-baru ini saya sudah mengatur agar Tuan Wu datang ke sana. Dan saya akan datang ke pertemuan itu setiap hari mulai sekarang. Akan mendengarkan kata-katamu, Presiden PI. Bab 6102. Presiden PI berkata cepat. Jangan anggap serius, jangan anggap serius. Lalu dia berkata sambil tersenyum, Jacob, kamu baru saja kembali hari ini. Aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu. Kalau kamu bisa bantu, ya bantu. Kalau kamu nggak bisa, ya nggak masalah. Jacob berkata dengan tergesa-gesa, Presiden PI, lihat apa yang kamu katakan. Kamu adalah kakak laki-lakiku dan pemimpin lamaku, jadi aku adalah prajuritmu. Jadi mengapa aku tidak bertarung kemanapun kau tunjuk? Saya tidak punya kewajiban untuk menyerah. Aku tidak bisa mengalahkan diriku sendiri. Bahkan dengan tulang tua ini, aku harus pergi ke medan perang untuk memamerkan keahlianku agar pantas menerima kerja kerasmu. Presiden PI sangat senang dengan pujiannya dan berkata sambil tersenyum. Jacob, bolehkah aku katakan begini? Aku, sang kakak, sangat bangga dengan hubungan ini. Kami tidak akan mengucapkan kata-kata sopan dalam hubungan antara kami, saudara. Saya punya teman yang bekerja di departemen tingkat tinggi di provinsi kami. Baru-baru ini, dia ingin naik jabatan. Jadi dia ingin mengundang beberapa orang penting untuk makan malam. Dan dia memesan kotak emas di Classic Mansion melalui beberapa koneksi. Ternyata orang yang dia temukan tidak terlalu pandai dalam hal itu. Dia setuju untuk menerima kotak emas, tapi sekarang waktunya makan malam. Dia diberitahu bahwa kotak emas itu tidak dipesan. Jadi hanya bisa pergi ke kotak perak. Hal ini membuat teman saya sangat tertekan. Dia kebetulan mengundangku ke perjamuan bersamanya. Jadi, kupikir kau punya hubungan baik dengan Tuan Orvel, dan kalau kau bisa mengaturnya. Kamar pribadi yang lebih baik, tentu saja, dan akan lebih baik lagi jika kita bisa mendapatkan diskon untuk makanan. Temanku tidak punya banyak uang. Jadi meskipun dia tidak mampu membelinya, tetap saja itu sedikit menyakitkan. Selalu sulit untuk memutuskan kamar pribadi di Classic Mansion. Seringkali kota itu lebih suka tetap kosong daripada terbuka untuk orang biasa. Ini bukan karena Orvel punya uang dan tidak ingin membuatnya. Namun alasan utamanya adalah niat awalnya membuka Classic Mansion bukanlah untuk mencari uang, tetapi untuk memamerkan gaya dan sosialisasinya. Ketika ia berjuang di masyarakat, ia menyadari bahwa apa yang paling dipedulikan banyak orang di masyarakat dan orang-orang penting adalah wajah. Minum, makan, dan konsumsi sehari-hari adalah tentang berjuang untuk yang terbaik dan termahal. Dan interaksi sosial orang-orang kelas atas tidak berdampak pada privasi dan lingkaran sosial. Pihak manajemen sangat mementingkan hal itu. Sementara Classic Mansion memastikan lingkungan kelas 1, makanan kelas 1, dan layanan kelas 1. Ia juga harus memastikan kualitas pelanggan kelas 1. Sama seperti kakak-kakaknya yang sering bepergian, mereka tidak pernah pergi ke restoran yang sering dikunjungi adik-adiknya. Dan di restoran yang sering mereka kunjungi, meskipun mereka punya uang, adik-adiknya tidak berani pergi begitu saja. Karena begitu mereka pergi ke tempat di mana bos suka menghabiskan uang, mereka pasti akan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, Classic Mansion selalu memiliki batasan ambang batas yang ketat. Lebih baik tetap kosong saat tidak ada tamu daripada menerima tamu yang kualitasnya tidak memadai.
Hanya dengan cara ini, Classic Mansion dapat dipastikan menjadi hotel yang unik dan bergaya tinggi di antara Aurous Hill Hotels. Pengaturan kotak berlian, emas, perak, dan perunggu juga serupa dengan kabin dan tingkat keanggotaan maskapai. Justru karena Orvel selalu mematuhi ambang batas tinggi Classic Mansion, hotel ini masih menjadi hotel termewah di Aurous Hill, tak ada tandingannya. Ketika Jacob mendengar apa yang dikatakan Presiden PI, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu-ragu. Kenapa orang itu setuju kalau dia tidak bisa memesan kotak emas? Bukankah ini penipuan? Presiden PI tersenyum pahit dan berkata, "Di masyarakat saat ini, ada begitu banyak burung. Sial, kalau kamu nggak punya berlian, kamu tetap harus ambil pekerjaan porselen. Yang utama lebih memilih membunuh mereka. Karena kesalahan daripada membiarkannya begitu saja." Dia setuju terlebih dahulu, lalu memikirkan caranya. Jika berhasil, dia akan untung. Jika gagal, dia tidak akan rugi apapun. Dengan mengatakan hal itu, Presiden PI berkata lagi, "Jacob, kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang yang membuat janji-janji palsu di masa depan. Sebelumnya saya punya teman yang sedang mencari seseorang untuk membantu putranya beradaptasi di kota besar. Dia bertemu dengan orang bodoh yang mengatakan dalam 1 juta dia bisa menyelesaikannya. Namun setelah menunggu selama setahun, itu tidak berhasil. Ketika saya akhirnya memintanya untuk mengembalikan uang tersebut, dia menolak dan melawan. Teman saya akhirnya pergi menelepon polisi, tetapi pihak lain dengan cepat memberinya 1 juta. Orang bodoh yang paling menjijikan seperti ini. Dia sebenarnya tidak punya koneksi seperti itu sama sekali dan tidak berniat membantu masalah ini. Dia cuma mau ambil 1 juta dari orang lain. Gunakan pinjaman tanpa bunga untuk sementara waktu. Jika Anda mendesaknya, gunakan saja alasan bahwa Anda sedang menjalin hubungan dan itu akan segera dilaksanakan. Anda terus menundanya karena berbagai alasan. Jika pihak lain benar-benar tidak sabar dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kembalikan uangnya padanya. Itu urusanmu. Anak saya terlambat 1 tahun, dan bunga yang dibayarkan selama setahun itu terbuang sia-sia. Tapi kamu tidak bisa memanggil polisi untuk menangkapnya, jadi kamu hanya akan menderita kerugian karena bersikap bodoh. Berbicara tentang hal ini, Presiden PI berkata lagi, "Untuk omong kosong seperti ini, mereka biasanya menggunakan jaring yang lebar. Membual dengan segala macam cara, dan menolak siapapun yang datang. Yang ini dapat 1 juta, yang itu dapat 1 juta, dan bahkan 30–50 juta sudah di tangan. Bahkan jika Anda hanya duduk santai dan mendapatkan bunga, Anda bisa mendapatkan jutaan dalam setahun." Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu, "Presiden PI, bagaimana kau tahu sejelas itu? Apa kau pernah tertipu oleh ini?" Presiden PI mendesah, "Sejujurnya, Saudara Jacob, anak saya sedang belajar di luar negeri. Setelah belajar di universitas selama beberapa tahun, dia kembali ke kota-kota besar untuk merekrut talenta. Tapi orang-orang tidak mengenali saya. Saya sudah mencoba memindahkan pendaftaran rumah tangga anak saya selama 2 atau 3 tahun. Dan aku sudah mencoba berbagai macam jebakan. Aku sudah mencoba semuanya, tapi tidak menemukan cara yang benar-benar bisa diandalkan." Saat dia mengatakan itu, Presiden PI melambaikan tangannya. "Oh, jangan bahas ini, Jacob. Coba bantu aku dan selesaikan masalah Classic Mansion. Beri aku kotak emas saja." Dia hanya menginginkan kotak emas, jadi dia segera menepuk dadanya dan berjanji. "Oh, Presiden PI, ini semua masalah sepele. Seharusnya tidak masalah jika aku meminta menantuku untuk menyapa Tuan Orvel." Mendengar persetujuan bahagia Jacob, Presiden PI tiba-tiba berkata dengan gembira, "Oh, Jacob, terima kasih banyak." Setelah berkata demikian, ia segera berkata, "Jacob, ini sudah lewat jam 4, orang-orang seperti mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Ayo main memecahkan telur di dalam kotak sebentar sebelum makan. Coba saja kamu bisa menerapkannya dengan cepat. Mereka seharusnya sudah hilang setelah beberapa saat." Setelah mengatakan ini, Presiden PI berbisik kepadanya lagi, "Jacob, jika kamu masih bisa meminta Tuan Orvel untuk mengatur kotak berlian seperti terakhir kali, aku akan mengajak kalian ke sana untuk saling mengenal saat makan malam hari ini. Perlu saya tegaskan kepada Anda bahwa mereka yang hadir hari ini adalah atasan kita semua. Para personel kunci di departemen, jalinlah hubungan baik dengan mereka.
Dan mungkin Anda dan saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Jacob sudah lama mendengar bahwa Presiden PI bermaksud menyenangkan teman yang dipanggilnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang lain harus punya latar belakang besar untuk khawatir dalam menjamu tamu? Sekarang setelah dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dia awalnya berpikir bahwa jabatannya sebagai wakil presiden adalah batas maksimalnya. Tetapi sekarang tampaknya dia dapat bekerja sama dengan Presiden PI untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang di unit manajemen atasan. Bab 6103. Kalau begitu, Presiden PI akan naik jabatan di masa depan. Bukankah posisi puncak sudah sewajarnya jatuh di pundaknya? Memikirkan hal ini, dia langsung berkata, "Kotak berlian, kan? Presiden PI, jangan khawatir, aku akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil telepon genggamnya dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie berada di Villa Sumber Air Panas Champs-Élysées. Menjaga Nanako dan berlatih mengendalikan energi spiritual. Setelah menerima telepon dari ayah mertuanya, dia berjalan ke halaman untuk menjawab panggilan dan bertanya, "Ayah, apa yang sedang ayah lakukan?" Yakub berkata, "Menantu, aku ingin meminta bantuanmu." Charlie berkata, "Kenapa kamu begitu sopan? Katakan saja apapun yang kamu mau." Jacob berkata dengan tergesa-gesa, "Bisakah kau membantuku bertanya kepada Tuan Orvel tentang kotak berlian di Classic Mansyah malam ini? Apakah kotaknya sudah dipesan? Kalau belum, bolehkah teman saya menggunakannya?" Dia ingin memesan kotak emas setelah mencari koneksi, tetapi dia ditipu. Dia kebetulan mengundangku makan malam-malam ini, jadi dia meminta bantuanku. Aku tidak bisa menolaknya. Ketika Charlie mendengar bahwa itu adalah masalah sepele, dia berkata dengan santai, "Baiklah ayah, tunggu sebentar, aku akan menelepon bosnya. Asalkan kotak berliannya belum dipesan malam ini, semuanya akan baik-baik saja." Yakub sangat gembira dan berkata cepat, "Bagus sekali. Aku menunggu konfirmasimu, menantu." Masalah kotak berlian sangatlah sederhana bagi Charlie. Dia menelepon Orvel dan bertanya tentang ketersediaan kotak berlian. Faktanya, Orvel sudah menghentikan layanan reservasi kotak berlian jika Charlie memiliki kebutuhan tak terduga. Jadi kotak berlian malam ini secara alami kosong. Jadi Charlie memintanya untuk memesan kotak berlian itu terlebih dahulu atas nama ayah mertuanya. Ketika Orvel mendengar bahwa ayah mertua Charlie akan pergi, dia segera menghentikan apa yang sedang dikerjakannya dan bersiap untuk bergegas ke Classic Mansion secara langsung untuk melakukan pelayanan. Dapat dikatakan bahwa dia diberi cukup wajah. Melihat segala sesuatunya telah diatur, Charlie hendak menelepon ayah mertuanya. Tanpa diduga, Orvel berkata kepada Charlie melalui telepon, "Tuan Wade, silakan kerjakan pekerjaanmu dulu. Aku bisa saja memberitahu ayah mertuamu tentang masalah kecil ini. Terakhir kali dia datang ke Classic Mansion untuk makan malam, aku meminta seseorang untuk meninggalkan nomor teleponnya." "Baiklah." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu katakan padanya, dan aku tidak akan mengkhawatirkannya." Tuan PI saat itu bertanya kepada Jacob dengan gugup, "Jacob, apakah ini bisa terjadi?" Jacob menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, menantuku pasti bisa mengambil tindakan." Tepat saat dia mengatakan itu, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Ketika dia menjawab telepon, dia mendengar suara yang agak familiar tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orangnya saat ini dan berkata, "Apakah Anda Tuan Jacob Wilson?" Jacob bersenandung, "Ini aku, siapa kamu?" Orvel berkata dengan hormat di ujung telepon lainnya, "Halo, Tuan Wilson, saya Orvel Hong, bos Classic Mansion. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku?" Begitu Jacob mendengar pihak lain mengumumkan bahwa itu adalah Orvel, dia segera menyalakan speaker dengan gembira dan berkata, "Halo, Orvel. Tentu saja aku ingat kamu." Mata Presiden PI tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar Jacob mengucapkan Orvel. Begitu lampu menyala, dia segera bertanya dengan suara rendah, "Apakah itu Tuan Hong?" Jacob mengangguk berulang kali, kesombongannya tiba-tiba terisi pada saat ini. Presiden PI juga sangat gembira dan segera datang untuk menunggu mendengar apa yang dikatakan Orvel. Pada saat ini, Orvel berkata dengan sangat rendah hati, "Tolong jangan bersikap sopan kepada saya Tuan Wilson, saya hanya seorang junior." Presiden PI benar-benar terkejut, berpikir bahwa Jacob ini sangat mengagumkan.
Orvel benar-benar menyebut dirinya junior di depannya, dan dia sangat tidak tahu malu. Yakub bahkan lebih bangga dan bertanya dengan cepat. Apakah menantuku sudah memberitahumu tentang kotak itu? Jacob tidak tahu identitas asli Charlie. Dia juga tidak tahu apa hubungan Orvel dengan menantunya. Jadi dia tidak berani memanggil Orvel dengan nama depannya. Saat ini, Orvel berkata dengan sangat antusias. Tuan Wade mengatakan kepadaku bahwa aku telah memesan kotak berlian untukmu malam ini. Dan jamuan makan dengan standar tertinggi juga disiapkan. Saya akan pergi ke Classic Mansion secara langsung. Untuk menyambut Anda dan teman-teman Anda, semua pembelian malam ini akan gratis. Jacob tercengang ketika mendengar bahwa perjamuan berstandar tertinggi di kotak berlian itu menghabiskan biaya ratusan ribu dengan santai. Tapi Orvel sebenarnya ingin mendapatkannya secara gratis? Bukankah ini terlalu berlebihan? Lagi pula, makanan malam ini bukanlah sesuatu yang nikmat baginya. Dia mengikuti PI untuk menikmati makanan. Jika Orvel mengabaikan tagihan makanan ini, maka bantuan yang diberikan kepadanya akan terasa tidak adil. Presiden PI di samping tidak mau membiarkan Jacob menerima bantuan sebesar itu. Dan dengan cepat berbisik di telinganya, Jacob, temanku mengundang orang-orang di atasnya untuk makan malam-malam ini. Dan kami berdua peran pendukung. Minta saja Pak Orvel untuk memberi Anda diskon. Jika Tuan Orvel mengabaikan tagihan demi Anda, orang-orang yang diundang tidak akan menerima. Kebaikan temanku, dan traktirannya pun akan sia-sia. Setelah itu, Presiden PI berkata lagi, jika Tuan Orvel bisa memberimu diskon demi kebaikanmu, mereka yang diundang juga harus menerima bantuan temanku. Dan temanku juga akan memintamu untuk membantu memesan kotak dan juga. Soal diskon, aku sangat menghargai bantuanmu, dan aku bahkan akan berterima kasih atas bantuanmu itu. Dengan cara ini, tidak hanya tidak akan ada yang terluka, tetapi semua orang akan mendapatkan manfaatnya. Dan kamu gak akan berutang budi sama Tuan Hong untuk makanannya. Sungguh kemenangan. Yakub segera mengerti artinya dan berkata dengan cepat. Orvel, temanku yang mentraktirku malam ini. Saya tidak ingin membuat tamu kewalahan. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa memberi saya diskon. Bab 6104. Meskipun Orvel belum membaca buku apapun, tetapi tentang hubungan manusia dan masyarakat. Dia jelas salah satu yang terbaik, jadi dia langsung mengerti keseluruhan cerita. Lalu, dia berkata tanpa ragu, Tuan Wilson, jangan khawatir, karena saya teman Anda, saya pasti akan memberi Anda diskon besar. Ayo. Temanmu akan mendapatkan diskon 50% untuk semua pembelian malam ini. Tunggu sampai tamu Anda duduk. Setelah itu, saya pribadi akan membawa 2 botol anggur berkualitas dan mengirimkannya kepada mereka, hanya sebagai isyarat kecil. Memberikan wajah kepada orang lain tentu saja merupakan pengetahuan yang mendalam dalam masyarakat manusiawi Tiongkok. Kadang-kadang, Anda tidak bisa mengurangi rasa hormat, tetapi kadang-kadang Anda tidak bisa terlalu memperdulikan rasa hormat. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak pula kebaikan yang Anda berikan. Itu seperti seorang pria yang mengajak pacarnya makan malam di restoran milik temannya. Jika teman ini lebih kaya dari pria itu dan dengan murah hati mengabaikan pesanan di depan pacarnya, seringkali itu bukan hal yang baik. Dia pasti akan mengambil alih makanannya. Dan bahkan mengatakan mungkin karena statusnya sebagai pemilik restoran dan kemurahan hatinya yang berlebihan sehingga ia menarik perhatian pacarnya. Karena Jacob adalah foil malam ini, Orvel harus memberi Jacob cukup wajah saat makan malam. Namun pada saat yang sama, ia tidak boleh melukai rasa hormat tuan rumah. Jika tidak, setelah selesai makan, tuan rumah akan merasa sedih meskipun mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Akan menaruh dendam terhadap Jacob. Orvel secara alami dapat membuat masalah ini seperti ember besi, kedap air. Jacob pun merasa mendapatkan kepuasan yang sangat besar dalam hal wajah pada saat ini. Dan bertanya pada Orvel sambil tersenyum, kita akan pergi ke sana dan mengocok telur sebentar, oke? Orvel berkata dengan tergesa-gesa, tidak masalah, tentu saja, tidak masalah. Silakan kapan saja. Saya hampir sampai di Classic Mansion. Dan aku akan menunggumu dan teman-temanmu di pintu. Jacob mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon dengan agak enggan. Selama panggilan telepon ini, Orvel memujinya begitu tinggi sehingga dia benar-benar tulus. Nyaman, kenyamanan yang tak terlukiskan di seluruh tubuh secara instan. Seolah-olah setiap pori menghirup udara segar dan manis, yang memabukkan. Pada saat ini,
Presiden PI telah berubah menjadi seorang fanboy. Dia mengacungkan kedua jempolnya dan memuji dari lubuk hatinya. Jacob, kamu keren banget. Kamu keren banget. Orvel yang terkenal di depanmu itu kayak adik kecil. Keren banget. Keren banget. Aduh. Jacob merasa nyaman pada saat yang sama, tetapi dia juga memuji Presiden PI dan berkata sambil tersenyum. Presiden PI, saya hanyalah prajurit di bawah komando Anda. Lagi pula, Anda sungguh luar biasa. Presiden PI juga tenggelam dalam pertukaran bisnis yang sangat harmonis ini dan tidak bisa melepaskan diri. Dia tanpa sadar menepuk bahu Jacob dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah dia tampak seperti saudara dan berkata dengan serius. Jacob, kalau suatu hari nanti aku punya kesempatan untuk naik jabatan, posisi presiden pasti akan jadi milikmu. Oh, kalau begitu saya doakan Anda cepat naik jabatan, Presiden PI. Jacob pun sangat gembira. Frustrasi dalam cinta, dia sangat membutuhkan kemenangan untuk mengimbangi rasa frustrasinya. Kalau dia benar-benar punya kesempatan jadi presiden, pasti hebat sekali dia. Presiden PI sangat gembira sehingga dia menepuk bahu Jacob lagi dan berkata dengan tegas. Jacob, ayo pergi. Pergi ke Classic Mansion. Aku akan menelepon temanku dalam perjalanan dan memintanya untuk segera datang. Dengan itu, dia berkata kepada Jacob Said, ngomong-ngomong, kita akan minum malam ini. Mengapa kita tidak berhenti mengemudi dan menghindari masalah? Jacob tahu apa yang dikatakan Presiden PI masuk akal. Meskipun saat ini sudah banyak mobil yang bisa mengemudi sendiri. Jika pergi ke pesta makan malam untuk bersosialisasi dan minum-minum, tidak mengemudi adalah cara yang paling nyaman. Namun, Yakub mempunyai rencana dalam pikirannya dan berpikir dalam hati. Saya mengendarai culinan. Dengan alat yang sangat bagus untuk dipamerkan. Dan ini kesempatan bagus untuk pamer, kalau kamu tidak mengizinkanku menyetir, itu bukan yang kamu inginkan? Jadi, dia langsung berkata, Presiden PI, ayo kita berangkat. Setir mobilku. Setelah minum-minum malam ini, aku akan cari sopir. Kamu masih bisa ngobrol sebentar di kursi belakang mobil. Jika Anda bertemu dengan pengemudi yang bau rokoknya menyengat saat naik taksi, bukankah itu akan memengaruhi suasana hati Anda? Terkadang kita bertemu pengemudi yang tidak higienis dan baunya menyengat. Belum lagi kalau terlalu banyak, rasanya tidak nyaman. Ketika Presiden PI mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira. Oke. Terima kasih atas kerja kerasmu. Hei, lihat apa yang kamu katakan, bukankah ini yang seharusnya kamu lakukan? Setelah itu, keduanya cocok dan bergegas keluar bersama. Jacob duduk di kursi pengemudi, dan Presiden PI duduk di kursi penumpang. Keduanya sedang asyik mengobrol. Saat itu, Jacob tiba-tiba menerima telepon. Peneleponnya adalah TN Wu, yang telah diatur olehnya untuk menggantikan posisi dosen di universitas untuk para lansia. Jadi dia langsung menghubungkan telepon menggunakan Bluetooth mobil dan berkata, Hai Tuan Wu, apakah Anda baik-baik saja? Pak Wu berkata, Wakil Presiden Wilson, saya sudah selesai dengan kelas hari ini. Izinkan saya melapor kepada Anda. Jacob tidak lagi tertarik dengan masalah universitas untuk lansia, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh. Oh, oke, terima kasih atas usahamu, Tuan Wu. Aku agak sibuk di sini saat ini. Jadi saya akan menutup telepon jika Anda tidak ada hal lain yang harus dilakukan. Tuan Wu buru-buru berkata, ada satu hal lagi, Wakil Presiden Wilson. Profesor Han, yang mengajar hukum di universitas, memberi saya undangan dan meminta saya untuk menyampaikannya kepada Anda. Kamu masih di rapat? Kalau begitu, aku akan melakukan perjalanan khusus dan membawanya kepadamu. Ketika Jacob mendengar bahwa itu tentang undangan, dia merasa semakin tidak senang. Dia berkata dengan santai, tidak, kita akan membicarakannya saat kita bertemu. Cukup sulit bagimu untuk mengajar di tempatku. Kamu tidak perlu datang khusus untuk menyampaikannya kepadaku. Baiklah, kata Tuan Wu, kalau begitu aku akan menyimpannya sendiri dan memberikannya kepadamu saat aku melihatmu. Jacob hendak menutup telepon ketika Presiden PI di samping berkata, Tuan Wu, ini saya. Apakah Anda kenal saya? Tuan Wu di ujung telepon buru-buru berkata, Presiden PI, bagaimana mungkin aku tidak mendengar suaramu? Kamu bersama Wakil Presiden Wilson. Ya. Presiden PI menjawab,
lalu berkata, "Tuan Wu, apakah Anda punya waktu malam ini? Saya mungkin harus bekerja keras untuk sesuatu." Tuan Wu berkata tanpa berpikir, "Ada apa?" "Katakan saja apa yang Anda katakan, Presiden PI, saya berkewajiban." Presiden PI berkata sambil tersenyum, "Wakil Presiden Wilson dan saya akan makan malam di Classic Mansion malam ini. Dan kita mungkin akan minum-minum. Bisakah kamu datang ke Classic Mansion malam ini?" Membantu Wakil Presiden Wilson menyetir? Kamu terkenal tenang saat menyetir. Dan semua orang di pertemuan itu memuji Anda, mengatakan bahwa mereka tidak pernah mabuk perjalanan saat naik mobil Anda. "Kita berdua akan minum terlalu banyak, jadi aku merasa paling nyaman membiarkanmu menyetir." Tuan Wu segera berkata dengan gembira, "Baiklah, Presiden PI, Wakil Presiden Wilson. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas itu, dan aku akan langsung pergi ke Classic Mansion untuk menunggumu segera." Presiden PI berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu pergi sepagi ini. Kami perkirakan sudah agak malam, jadi mari kita makan dulu dan tiba di Classic Mansion tepat waktu pukul 9. Setelah mengatakan itu, Presiden PI memperingatkan lagi, "Pastikan untuk makan sesuatu yang enak. Saya akan menyetujui pengembalian dana Anda ketika saya menerima fakturnya." Tuan Wu berkata dengan penuh semangat, "Oke, Presiden PI. Saya akan tiba tepat waktu pukul 9. Saya kebetulan membawa undangan Wakil Presiden Wilson." Bab 6105. Jacob tidak terlalu memperhatikan undangan itu. Lagi pula, dia tidak akan pergi jika diberikan kepadanya, dan dia tidak akan memberitahu istrinya. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan pertanyaan. Setelah menutup telepon Tuan Wu, dia bertanya dengan sedikit kebingungan. "Presiden PI, biaya untuk menyewa sopir hanya 100 yuan. Mengapa Anda ingin Tuan Wu melakukannya?" Presiden PI punya alasan yang kuat. Ia berkata kepada Jacob, "Jacob, jika kamu mengambil posisi presiden di masa depan, Anda tidak perlu memahami bisnis. Namun Anda harus memahami cara kerja dunia dan aturan-aturan tak tertulis di tempat kerja." Sambil berkata demikian, dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan mengangguk ke udara, lalu berkata sambil tersenyum, "Cara mengendalikan orang-orang adalah sebuah keterampilan. Tidak hanya harus sering memberi mereka permen dan menampar mereka, tetapi Anda juga harus memberi mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Pertimbangkan saja Wu, sebagai seorang pemimpin, jika Anda mengundangnya makan. Keintimannya denganmu akan meningkat 5 poin. Lalu jika Anda meminta dia untuk membantu dan datang menjadi sopir Anda di malam hari, keintimannya denganmu akan meningkat. Sebaliknya, derajatnya bisa ditingkatkan hingga 50 poin. Jika seorang pemimpin selalu meminta salah satu bawahannya untuk melakukan beberapa bantuan kecil sesuai kemampuannya, maka Anda dapat yakin bahwa orang itu pastilah orangnya sendiri. Dan meskipun dia belum menjadi dirinya sendiri, dia akan segera menjadi dirinya sendiri. Terkadang orang-orang begitu aneh. Dengan segala macam ketaatan dan psikologi menjilat. Jika kamu hanya memerintahnya saat bekerja, dia hanya akan menurutimu. Namun jika Anda memerintahkannya dengan tepat pada tingkat pribadi, itu dapat memuaskan psikologinya dalam melayani dan menyenangkan Anda. Jelas dia berusaha keras untuk menyenangkanmu, tapi dia lebih bahagia darimu. Ini adalah psikologi sosial, dan ini juga cara untuk mengendalikan orang. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat belajar lebih banyak. Jacob penasaran dan bertanya, "Apakah itu yang terjadi?" Presiden Pei tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apa yang kukatakan kepadamu berasal dari lubuk hatiku. Jika Anda tidak percaya, lihatlah kami. Jika aku tidak meminta bantuanmu, bisakah kita berdua berbicara spekulatif seperti sekarang?" Mata Jacob tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Saya mengerti. Saya mengerti Presiden Pei. Itulah artinya. Luar biasa. Luar biasa." Presiden Pei dengan cepat menjelaskan, "Oh, omong-omong, Jacob, meskipun ini yang kukatakan padamu, saya tidak bermaksud mencubit Anda mengenai masalah hari ini. Aku hanya sangat menginginkan bantuanmu. Aku tidak akan menggunakan tipuan semacam ini padamu." Jacob terkekeh dan berkata, Aku tahu jika kau bisa memberitahuku ini. Presiden Pei, Anda benar-benar memperlakukan saya seperti salah satu dari Anda." "Tentu saja begitu," kata Presiden Pei sambil tersenyum. "Terkadang, Anda harus belajar lebih banyak dari pengalaman pendahulu Anda."
Orang-orang menyeberangi sungai dengan meraba batu-batu. Kita harus menyeberangi sungai dengan perasaan yang dirasakan oleh para senior kita. Ketika kita meraba batu dan menjadi licin, kita harus menyentuh orang tua kita. Tapi ketika senior jatuh lebih dulu dan kita melihatnya jatuh, kita tidak berhenti dan beralih ke orang lain. Jacob berkata dengan ekspresi wajah yang terpelajar. Saya mengerti, Presiden PI. Setelah mendengarkan apa yang Anda katakan, sungguh mencerahkan. Manfaatnya tak terbatas. Ketua PI mendesah. Sebenarnya, masyarakat hubungan antar manusia kita adalah tentang memadukan hubungan antar manusia satu sama lain. Hubungan antar manusia itu seperti roda gigi. Roda gigi yang berbeda saling bertautan. Hanya ketika kamu terhubung denganku dan aku bersamamu, kita dapat melakukan apapun. Dalam hal operasi terkoordinasi, Anda lihat, Anda membantu saya hari ini. Dan secara tidak langsung saya membantu teman saya. Jika ketiga roda gigi kita saling bertautan dan memutar satu gigi ke depan, kita berdua dapat memutar satu gigi sesuai dengan arah putarannya. Jacob mengangguk setuju dan berkata dengan kagum. Presiden PI, pengalaman Anda sangat berharga bagi saya. Presiden PI mengangguk dan berkata, saya akan menelepon teman saya dan memberitahunya berita itu. Dengarkan saja, dia pasti akan sangat senang. Jacob langsung menantikan reaksi pihak lain. Presiden PI menemukan sebuah nomor dan memutarnya sambil menyalakan pengeras suara. Panggilan itu segera tersambung, dan pihak lain bertanya dengan cemas. Tuan PI, bagaimana kabarmu? Orang-orang itu sedang bersiap-siap untuk pergi. Saya harus memberitahu mereka nomor kotaknya.